Salam jumpa kepada semua para guru se-Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan, menyajikan hasil pelaksanaan pembelajaran daring sebagai bagian dari ujian kinerja dalam mengikuti program profesi guru di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Saya merupakan seorang guru yang bekerja di salah satu sekolah kategori sekolah khusus, sekolah terpencil yang berada di Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Baik, salam jumpa. Saya atas nama Apetinus Nurdin yang sedang sekarang mengikuti program profesi guru di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Jadi saat ini saya mau melaksanakan pembelajaran. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Saya ulang lagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar pagi ini? Baik, Pak. Baik, puji Tuhan. Kita harus tetap apa? Tetap sehat. Jadi, walaupun kita ini melakukan pembelajaran dari rumah, tapi kalian tidak menutup kemungkinan untuk semangat belajar ya. Jadi, walaupun kita sekarang itu lagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, tapi di rumah kalian harus tetap apa? Semangat belajar. Semangat belajar. Anak-anak? Belajar. Baik. Kita mempelajari pembelajaran 2, tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras, berbuah kesuksesan. Kelas 6, semester 1. Nah, anak-anak, memulai kegiatan kita pada hari ini, kita diawali dengan berdoa. Saya minta Rafni untuk memimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Rafni, terima kasih. Nah, anak-anak, kalian sudah melakukan presensi di Google Classroom. Tapi hari ini saya mengecek lagi ya kehadiran kalian pada pagi hari ini. Baik, kalau saya panggil nama, kalian jawab ada atau hadir. Ya, Rafni? Hadir, Pak. Mecen? Hadir, Pak. Ica? Pak. Friend? Hadir, Pak. Audrey? Hadir, Pak. Elvin? Hadir, Pak. Nah, oke. Jadi anak-anak, kita ini adalah generasi penerus bangsa ini. Jadi kita harus tanamkan sikap rasa nasionalisme dalam diri kita. Maka dari itu, Bapak Guru akan meminta kalian menyanyikan salah satu lagu wajib. Baik. Saya minta Audrey untuk memimpin lagu. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila patulah pendukungmu. Patriot semangat siar negara, rayakan umatmu Nusantara, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju.
maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah ke pasar? Kenapa? Nah, apa yang kalian lihat di pasar? Pedagang, pedagang bakso, Dagang, apa lagi? pembeli, Pembeli, apa lagi? Penjual. Nah, itu yang ada di pasar. Baik, Pasar. anak-anak. Jadi, di sekitar tempat tinggalmu, pasti kalian mengenal namanya tetangga. Nah, Ya, Pak. coba saya ke Audrey. Audrey, Ya, Pak. di sekitar rumahmu, bagaimana kira-kira pekerjaan tetangga di sekitar? Guru, Pak. Guru. Oke, baik. Itu Audrey. Baik, anak-anak. Nah, materi yang kita pelajari anak-anak. Yang pertama itu apa? Keberagaman ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua. Reklame. Baik. Terima kasih. Baik. Nah, sekarang sebelum kita memulai, jadi Bapak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kalian mendengar ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar pekerjaan pada tayangan Microsoft PowerPoint, peserta didik dapat membandingkan berbagai keberagaman ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menyimpulkan keberagaman kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati gambar pada tayangan Microsoft PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis contoh-contoh reklame. Yang keempat, dengan kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menyimpulkan contoh-contoh reklame. Yang kelima, peserta didik dapat membuat contoh reklame. Nah, itu tujuan pembelajaran ya anak-anak. Ada berapa itu tadi? 5. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke kegiatan 1, di WA Group saya sudah share-kan nama-nama kelompok. Jadi kita dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok 1, Audrey dan Elvin. Kelompok 2, Fren dan Ica. Kelompok 3, Mechen dan Rafni. Bagaimana kelompoknya, sudah jelas? Sudah, Pak. Nah, sekarang kita ke kegiatan 1. Coba anak-anak amatilah aktivitas berikut. Sudah bisa lihat anak-anak? Sudah, Pak. Baik. Setelah kalian mengamati aktivitas yang ditayangkan, jadi aktivitas itu ada berapa anak-anak? 6. Nah, sekarang kalian setelah mengamati aktivitas tersebut, jadi isilah tabel berikut ini dan kerjakan menurut kelompok. Jadi ingat, tabel itu saya jelaskan, ada nomor, ada nama pekerjaan, ada manfaat pekerjaan, lalu di mana kalian menjumpai pekerjaan tersebut. Saya memberikan kesempatan 5 menit untuk kalian kerja. Oke anak-anak, paham ya? Pak. Nah, oke, silakan kalian kerja dalam kelompok.
Tidak, Pak. Baik. Nah, coba saya dari kelompoknya Rafni. Halo, Pak. Nah, bagaimana Pak. pekerjaannya sudah? Sudah, Pak. Nah, coba Rafni kasih tunjuk dulu. Kasih tunjuk ke Bapak. Nah, ya, baik. Sekarang Rafni membacakan hasil kerja kelompok Rafni, lalu teman-teman lain mendengar ya. Ya, saya beri kesempatan. Nomor 1, nama pekerjaannya kami punya Pak Bidan. Manfaat pekerjaannya menyembuhkan orang sakit. Di mana kami menjumpai pekerjaan tersebut di klinik, Pak. Oke, baik. Terus? 2, petani. Manfaat pekerjaannya, Pak, supaya bisa bertahan hidup. Dan di mana kami menjumpai pekerjaan tersebut di kebun, Pak. Kebun, oke. Terus? 3, guru. Manfaat pekerjaan adalah mengajarkan ilmu kepada anak-anak sekolah. Di mana kami menjumpai pekerjaan tersebut? Di sekolah, Pak. Di sekolah, oke. Terus? Pedagang bakso. Manfaat pedagang bakso adalah agar dapat mendapat uang untuk bisa hidup. Bisa. Di mana kami menjumpai pekerjaan tersebut? Kami menjumpainya di pasar. Tukang kayu. Manfaat pekerjaannya mendapat uang. Di mana kami menjumpai pekerjaan tersebut? Di rumahnya sendiri. Lalu keenam, pedagang di pasar. Manfaat pekerjaan memenuhi kebutuhan di pasar. Di mana kami menjumpai pekerjaan tersebut di pasar, Pak. Baik. Tepuk tangan kelompoknya Rafni. Baik. Terima kasih. Baik, dari kelompok itu tadi dari kelompoknya Rafni. Coba saya ke kelompok 1. Apakah ada yang sama? Kelompok 1. Ya, Pak. Bagaimana setelah kamu menyimak yang disampaikan oleh kelompoknya Rafni, apakah ada yang berbeda? Tidak, Pak. Sama? Sama nomor 1, Pak. Oh ya, coba yang sama kalian tidak perlu baca, yang berbeda kalian perlu baca. Oh, apa nih? 2, Ring. Coba? Nama pekerjaan petani agar bisa makan setiap hari. Di mana kami menjumpai pekerjaan tersebut di kebun. Nama pekerjaan. 3, guru. Nah, manfaat pekerjaan agar anak sekolah bisa menggali ilmu. Di mana kami menjumpai pekerjaan tersebut di sekolah. Nama pekerjaan tukang bakso. Manfaat pekerjaan supaya bisa mendapat uang yang banyak. Di mana kami menjumpai pekerjaan tersebut di jalan. Di jalan. Itu yang berbeda ya? Baik, tepuk tangan untuk kelompoknya Audrey. Baik. Nah, baik. Jadi itu dari presentasi yang kita presentasi dari kalian. Jadi terkait dengan gambar yang ditayangkan dalam kegiatan 1. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Nah, anak-anak, hal apa yang kamu temukan dari kegiatan tersebut? Halo, siapa yang bisa menjawab? Apa yang kamu pelajari dari kegiatan tersebut?
Ada macam-macam pekerjaan. Coba, Audrey, ulang. Ada macam-macam pekerjaan. Macam-macam pekerjaan. Siapa lagi? Saya, Pak. Ya, coba Rafni. Dan manfaat pekerjaan. Manfaat pekerjaan. Oke, siapa lagi? Nah, ya. Berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu hal-hal yang kamu temukan dari kegiatan 1. Nah, sekarang anak-anak, jadi dari kegiatan tersebut, di sini saya akan berdiskusi dengan kalian, yaitu dengan tanya jawab. Itu. Berbagai pekerjaan. Berbagai pekerjaan. Jadi, anak-anak, nah, pertanyaan selanjutnya anak-anak, mengapa mereka bekerja? Ya, coba sehari-hari. Coba siapa dulu? Ya, Rafni, coba. Supaya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Supaya bisa memenuhi. Oke, baik. Terima kasih, Rafni. Tepuk tangan. Tentang kegiatan 1. Baik, anak-anak, kita masuk di kegiatan yang kedua. Ya, Pak. Bisa dilihat anak-anak? Bisa, Pak. Oke. Nah, amatilah. Nah, anak-anak, ada berapa gambar yang ditayangkan? 6. Ada 6. Baik. Coba kalian amati dan kalian menganalisis dari gambar-gambar tersebut. Baik, anak-anak, setelah kalian mencermati gambar tersebut, isilah tabel berikut dengan benar sesuai dengan gambar yang disajikan. Kerjakan dalam kelompok yang sudah dibagikan. Oke, saya minta 5 menit kalian kerja. Sudah, Pak. Nah, baik, tadi saya sekarang ke kelompoknya Ica. Halo kelompoknya Ica, sudah? Pak. Ya, coba kelompoknya Ica, kasih tunjuk dulu produknya. Halo. Kelompoknya Ica, kasih tunjuk hasilnya. Bapak belum lihat ini. Oke. Nah, baik. Sekarang coba kelompoknya Ica presentasikan hasil dari pekerjaan dengan teman kelompokmu terkait dengan kegiatan 2 ini. Ya, coba mulai. Gambar 1 merupakan contoh pembalap B. Gambar 2 merupakan contoh logo. Gambar 3 merupakan contoh spanduk. Gambar 4 merupakan contoh selebaran. Gambar 6 merupakan contoh baliho. Sudah, Pak. Saya ke kelompoknya Saya, Pak. Audrey. Gambar 1 merupakan contoh logo. Gambar 2 merupakan contoh baliho. Gambar 3 merupakan contoh spanduk. Gambar 4 merupakan contoh embalase. Gambar 4 merupakan contoh selebaran. Gambar 6. Saya ke Afni. Afni, coba. Sama
Gambar 1 merupakan contoh logo. Gambar 2 merupakan contoh baliho. Gambar 3 merupakan contoh spanduk. Gambar 4 embalase. Gambar 5 selebaran. Gambar 6 brosur. Brosur, baik. Ya. Coba tepuk tangan dulu. Kalian sudah presentasikan? Tepuk tangan. Nah, anak, dari yang kalian sudah presentasikan, tadi ada berapa yang sudah tepat, yang sudah benar, tapi ada berapa yang belum. Nah, baik. Sekarang anak-anak, kita coba luruskan ya. Pakai contoh baliho. Logo. Gambar 2 adalah contoh logo. Gambar 3 itu adalah spanduk. Yang jawab spanduk tadi adalah siapa? Nah, baik. Itu benar ya, benar. Yang nomor 4 adalah contoh embalase. Ada yang benar? Benar. Oke, baik. Yang nomor 5 adalah brosur. Siapa yang benar? Nah, yang 6 adalah selebaran. Baik. Terima kasih anak-anak. Sekarang kita coba apa yang kamu temukan dari kegiatan tersebut? Gambar reklame. Tepuk tangan. Jadi berbagai gambar contoh reklame. Oke, anak-anak tepuk tangan. Baik, sekarang kita masuk di kegiatan yang berikut. Nah, bisa dilihat anak-anak? Bisa, Pak. Kegiatan 3 itu berkaitan dengan apa? Ciri-ciri reklame. Oke, baik. Coba kalian perhatikan. Ciri yang pertama apa, anak-anak? Singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Oke. Yang berikut. Menarik dan mencolok. Menarik dan mencolok. Jujur. 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 Dilakukan berulang-ulang. Dilakukan berulang-ulang. Dilakukan berulang-ulang. Nah, sekali. Baik, kalian sudah melihat tayangan teks tersebut? Bahwa ada berapa ciri-ciri reklame? 4. Yang pertama tadi apa? Singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Yang kedua? Menarik dan mencolok. Ketiga? Jujur. Keempat? Dilakukan berulang-ulang. Oke, baik. Nah, sekarang setelah kalian, kesempatan sekarang kalian mencermati ciri-ciri reklame, lalu jawablah pertanyaan pada tabel berikut. Jadi ingat, kerjakan dalam kelompok yang sudah dibagikan. Nah, pertanyaannya saya baca. Nomor 1, mengapa reklame harus dibuat menarik dan mencolok? Coba kalian dengar. Nomor 2, mengapa reklame dibuat singkat, jelas, dan mudah dimengerti? Yang ketiga, mengapa reklame dibuat atau dilakukan berulang-ulang? Yang keempat, mengapa reklame dibuat dengan jujur? Nah, saya memberi kesempatan kalian untuk kerja 5 menit. Ada yang sudah? Sudah, Pak. Nah, sekarang coba kasih tunjuk dulu. Kasih tunjuk. Baik, coba kelompoknya. Nah, oke, baik. Sekarang saya ke Rafni. Rafni, coba kamu presentasikan hasil kerja kelompokmu. Mengapa reklamasi dibuat menarik dan mencolok? Sabar. Halo, Rafni. Halo. Bukan.
Jadi reklame, bukan reklamasi, reklame. Ya, ulang. Mengapa reklame harus dibuat menarik dan mencolok? Supaya orang yang lewat melihat terlihat kagum. Terlihat kagum. Oke. Mengapa reklame? Baik, lanjut. Mengapa reklame dibuat singkat dan jelas dan mudah dimengerti? Agar mudah dipahami. Mengapa reklame dilakukan berulang-ulang? Supaya tersebar kemana-mana. Mengapa reklame dibuat dengan jujur? Supaya rakyat tidak demo dan tidak kejujuran. Baik, tepuk tangan untuk kelompoknya Rafni. Luar biasa. Jadi alasan dari pembuatan reklame. Jadi dengan ciri-ciri tadi kita bisa jelaskan alasan. Alasan dari setiap ciri-ciri reklame. Nah, saya ke kelompoknya Audrey. Audrey, mungkin bisa dijelaskan. Mengapa reklame harus dibuat menarik dan mencolok? Supaya orang bisa melihat menarik dan mencolok. Mengapa reklame dibuat singkat, jelas, dan mudah dimengerti? Supaya orang lain kagum melihat reklame singkat, mudah, dan jelas dimengerti, dan reklame terkenal. 3. Mengapa reklame dibuat atau dilakukan berulang-ulang? Karena reklame tidak bagus. Mengapa reklame dibuat dengan jujur? Supaya tidak ada orang yang tidak jujur. Supaya tidak ada yang tidak jujur. Ya, itu menurut Audrey. Tepuk tangan. Baik, sekarang saya ke kelompoknya Ica. Ica. Supaya reklame dibuat menarik dan mencolok. Mengapa reklame dibuat singkat, jelas, dan mudah dimengerti? Supaya tidak jelas dan mudah dipahami. 3. Mengapa reklame dibuat atau dilakukan berulang-ulang? Supaya reklame dilakukan dengan baik dan mudah dibuat. 4. Mengapa reklame dibuat dengan jujur? Supaya hasilnya juga jujur dan benar. Baik. Terima kasih anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, halo anak-anak. Baik, masih semangat? Halo. Masih Pak. Tentang pekerjaan. Pekerjaan. Kegiatan 2 tentang apa? Tentang apa kegiatan 2? Reklame. Tentang reklame. Nah, anak-anak kira-kira apa hubungan dari kegiatan 1 dan kegiatan 2 ini? Kata Pak. Ya, coba Rafni. Misalnya seperti kegiatan 2, di gambar 2 kegiatan 1 Pak. Ada yang menjual padi. Kita harus memasang spanduk di depan untuk mereka mengetahuinya. Oke, baik. Ya, tepuk tangan untuk Rafni. Luar biasa. Jadi itu hubungannya. Jadi mungkin ada lagi? Halo. Kita simpulkan bersama ya anak-anak. Dari 3 kegiatan tadi kita sudah coba menyimpulkan bersama. Yang pertama tadi tentang apa? Pekerjaan. Nah, tentang pekerjaan. Jadi pekerjaan itu berkaitan dengan keberagaman ekonomi. Ya, keberagaman ekonomi. Coba apa itu keberagaman ekonomi anak-anak? Kondisi di mana kegiatan ekonomi dalam masyarakat beragam atau berbeda-beda. Beragam atau berbeda-beda. Baik. Nah, jadi kegiatan ekonomi tersebut dibagi dalam beberapa sektor. Coba kamu jelaskan. Agraris, ekstraktif, industri, jasa, perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, itu tentang keberagaman ekonomi. Baik. Nah, sekarang contoh keberagaman ekonomi.
Jadi contoh keberagaman ekonomi ini. Ya. Halo Rafni. Halo Pak. Nah, jadi tentang pekerjaan. Di rumah Rafni tentu ada tetangga. Coba Rafni, Rafni, kira-kira apa pekerjaan dari tetangga yang dekat? Sebagai petani. Petani. Ada lagi? Tukang ojek. Ojek, baik. Itu tetangga yang ada di sekitar Rafni. Oke, baik. Jadi contoh keberagaman ekonomi itu anak-anak kita bisa lihat di sekitar kita. Misalnya ada tetangga yang bekerja sebagai guru, tetangga yang bekerja sebagai pedagang, lalu ada yang bekerja sebagai jaksa, peternak lele, penulis, petani. Lalu profesi-profesi semacam itu, itulah yang disebut dengan keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi. Oke, baik. Lalu tentang reklame. Coba kalian amati tayangan tersebut dan baca. Reklame adalah media atau alat untuk menyampaikan informasi terutama Baik. Tujuan daripada reklame. Tujuan adalah produk yang dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Oke, baik. Ya, itu reklame dan tujuannya. Nah, coba ulang lagi tujuan daripada reklame tadi apa? Nah, sekarang contoh reklame. Nah, apa yang pertama tadi? Oh, yang pertama apa? Poster. 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 Spanduk. 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 Brosur. Selebaran. Logo. Baliho. Embalase. Anak-anak. Jadi yang kalian tunjukkan di depan tadi di kegiatan 2, inilah contoh daripada reklame. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Halo, masih semangat? Masih. Terima kasih anak-anak. Baik, ciri-ciri reklame. Coba anak-anak lihat tayangan tersebut dan baca. Yang pertama apa? Singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Jadi dibuatnya agar mudah dipahami oleh masyarakat umum. Menarik dan mencolok. Jadi menarik dan mencolok. Jadi reklame itu dibuat dengan komposisi dan kata-kata juga warna yang mencolok. Lalu yang berikut jujur. Jujur ini disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dilakukan berulang-ulang. Jadi sesuai dengan definisinya bahwa reklame itu biasanya disampaikan secara berulang-ulang sehingga banyak masyarakat yang mengetahui yang ingin disampaikan. Jadi untuk mengetahui ketercapaian pada pembelajaran hari ini, saya akan memberikan kesempatan untuk kalian kerja soal-soal evaluasi dalam bentuk pilihan ganda. Jadi soal tersebut saya share-kan melalui via grup. Jadi anak-anak diminta untuk kerja, lalu dikirimkan ke link Google Classroom. Oke anak-anak, bisa dipaham? Bisa Pak. Nah, baik, mengerjakan itu kalian kirimkan di link Google Classroom. Oke? Nah, supaya saya bisa mengecek nilai dari setiap kalian. Jadi untuk meninjau seberapa ketercapaian kalian
di pembelajaran 2 ini. Nah, anak-anak, di awal tadi saya sudah memberikan informasi bahwa kita ini walaupun kalian belajar dari rumah, tapi kita masih tetap sekolah. Jadi sekolahnya menggunakan sistem online. Jadi anak-anak di rumah belajar dan mengikuti pembelajaran. Ingat anak-anak, di rumah pasti orang tua kalian kerja, betul tidak? Iya, Pak. Apa yang dikerjakan oleh orang tua itu, apa manfaatnya? Supaya bisa memenuhi kebutuhannya. Memenuhi kebutuhannya siapa? Keluarga. Nah, anak-anak ini bagian dari keluarga. Tentu anak-anak harus membalas dengan apa, anak-anak? Belajar. Berdoa, apalagi? Belajar. Membantu belajar. Nah, 3 ini kalian harus balas. Dari pekerjaan orang tua tadi, kalian harus balas dengan berdoa, membantu pekerjaan orang tua, lalu Belajar. Nah, anak-anak tetap semangat apa? Semangat? Oke, semangat belajar. Nah, anak-anak, di awal tadi kita sudah memulaikan kegiatan kita dengan berdoa. Kita mengakhiri juga dengan berdoa. Jadi, saya minta Rafni untuk memimpin doa penutup. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Terima kasih Rafni. Baik, anak-anak. Baik. Jadi ingat tadi jangan lupa belajar. Jadi kita akan jumpa lagi di pembelajaran pada hari berikutnya. Baik anak-anak. Jadi demikian saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Oke anak-anak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih ya. Ya, Pak. Berikut ini saya tampilkan hasil produk siswa berkaitan dengan pembuatan poster sebagai bagian dari contoh reklame. Saya sajikan di belakang tayangan pelaksanaan pembelajaran ini. Terima kasih.